Pemirsa, lalu benarkah kemunculan mobil SMK di Pengadilan Negeri Surakarta untuk membuktikan proyek mobil nasional bermasalah atau hanya sensasi belaka? Kita akan membahasnya bersama kuasa hukum penggugat mobil SMK Ova Lukmana, Sigit N. Sudibianto, serta pakar hukum pidana Profesor Hibnu Nugroho. Selamat malam Pak Sigit, selamat malam Prof. Hibnu. Selamat malam Mbak Fitri, Mas Sigit. Malam Mbak Fitri. Saya akan awali diskusi dari Pak Sigit terlebih dahulu. Pak Sigit, apa sih sebetulnya tujuan menghadirkan langsung mobil SMK di halaman PN Surakarta? Terima kasih Mbak Fitri. Jadi sebelum persidangan masuk ke agenda kesimpulan, itu kan pemeriksaan pembuktian, baik bukti surat, kemudian keterangan saksi, baik dari penggugat maupun dari tergugat. Nah, kami dari penggugat itu telah menghadirkan beberapa bukti surat, termasuk ahli juga, ahli perdata seperti itu. Sementara dari tergugat tidak menghadirkan bukti saksi maupun ahli. Nah, kemudian kami juga menyampaikan permohonan pemeriksaan sidang setempat kepada majelis hakim untuk melihat gudang PT SMK ini apakah masih ada aktivitas, gitu kan? Entah itu produksi, entah itu manufaktur, atau itu mungkin penjualan, spare part, dan sebagainya seperti itu. Nah, hal ini kan menurut kami penting untuk mengetahui kebenaran di lapangan, dan saya yakin juga menjawab pertanyaan dari masyarakat seperti itu. Apakah gudang SMK ini masih produksi seperti itu? Nah, tapi majelis hakim tidak mengabulkan permohonan pemeriksaan sidang setempat karena tidak relevan dengan pokok perkara, yaitu wan prestasi seperti itu. Sedangkan pemeriksaan setempat itu kan berkait dengan sengketa tanah, kepemilikan hak seperti itu. Nah, akhirnya kami sebenarnya juga mau menambahkan atau menghadirkan unit mobil ini sejak dulu gitu kan. Tapi karena untuk mencari mobil ini kan susah kan di pasaran, baru dapat minggu yang lalu itu di Jakarta, kami hadirkan di Solo seperti itu. Artinya memang kami membuktikan kepada hakim, entah diterima atau enggak, bahwa saya memang mobil ini memang ada di pasaran walaupun sangat susah sekali seperti itu. Nah, kami juga akan melihat gitu kan tentang kelayakan dari mobil ini. Kemudian kemarin juga mobil ini kan diservis juga di gudang SMK seperti itu. Dan tidak ada aktivitas sama sekali kecuali hanya servis mesin itu. Itu pun mekaniknya hanya beberapa orang saja, tidak banyak seperti itu. Oke, baik. Nah, kita ke Prof. Hibnu. Menurut Anda sendiri soal strategi penggugat ini apakah relevan dengan perkara ataupun pokok sengketa, Prof. Hibnu? Ya, begini Mbak. Ini kan kalau kita dengar Mas Sigit tadi kan terkait bahan prestasi. Jadi ini sebagai bentuk pembelajaran bahan prestasi yang dilakukan ketika itu sebagai pejabat publik, Pak Jokowi kan akan memberikan mempabrik mobil sekian. Bahkan kalau kita mau pesan pun menunggu 4 tahun, 3 tahun kan gitu kan. Tapi sampai pada hari ini ternyata pabriknya pun tidak beroperasi, mobilnya pun juga sulit dicari. Nah, kedudukan hukum antara penggugat dan tergugat ini yang menarik. Ya, menarik. Kalau kita lihat dalam hukum perdata, kedudukan hukum pihak penggugat tergugat itu bersifat keperdataan pribadi. Ini yang pribadi hanya pemilik SMK. Tapi Pak Jokowi dan Pak Aruf ada pejabat publik, kan gitu. Pertanyaannya dalam seperti ini, apakah dapat dikatakan pejabat publik yang ketika itu sebagai wali kota dan kemudian presiden yang akan memproduksi, kemudian gagal, dapat dikatakan lalai, dapat dikatakan ingkar janji? Ini yang menarik, Mbak. Gitu. Jadi kalau ini nanti suatu saat dikabulkan, hati-hati pejabat publik yang janji-janji yang sekarang ini, kan itu. Ini test case-nya di sini. Saya melihatnya ini Mas Sigit luar biasa. Kalau kita kembali pada norma, pihaknya agak sulit. Pihaknya pribadi. Pak Jokowi sebagai pribadi, Pak Maruf pribadi, kemudian PSN pribadi, itu baru. Tapi ini enggak, ini adalah pejabat politik. Nah, apakah pejabat politik yang ketika itu memberikan janji-janji mobil yang kemudian tidak terrealisasi bisa digugat dalam perdata? Inilah yang kita tes case hari ini. Begitu. Oke. Baik Pak Sigit, tanggapannya bahwa yang Anda gugat ini kan pejabat publik, bukan pribadi, seperti itu. Jadi dalam hukum acara perdata itu ada syarat formil, Mbak Fitri, tentang kelengkapan para pihak, kemudian tentang kejelasan objek perkaranya, kemudian ada kompetensi relatif pengadilan negeri mana, seperti itu. Nah, kenapa Bapak Jokowi dan Pak
Pak Arfa Amin itu kita jadikan pihak tergugat, walaupun beliau sebagai pejabat negara seperti itu, karena untuk melengkapi syarat formil tadi, untuk kelengkapan pihak gitu Mbak Fitri. Karena tergugat satu yaitu Pak Jokowi dan tergugat dua Bapak Ma'ruf Amin ini kan terus-menerus menyampaikan pernyataan kepada publik gitu kan, bahkan menggandeng vendor atau perusahaan PT SMK ini untuk kemudian menindaklanjuti gitu kan program yang disampaikan dan digadang-gadang menjadi program mobil nasional. Nah, itu terus-menerus sejak tahun 2014 ketika menjadi wali kota Solo, kemudian hijrah ke Jakarta menjadi gubernur, sampai kemudian tahun 2021 peresmian gudang SMK ini. Nah, artinya ini kan tindakan yang terus-menerus kemudian disampaikan pejabat publik dan bahkan menggandeng sebuah perusahaan manufaktur atau PT. Nah, ini kan adalah bukti keseriusan seperti itu. Tapi sampai sekarang tidak terrealisasi. Artinya demi kelengkapan pihak tadi secara keperdataan itu kami merasa perlu untuk menjadikan pihak tergugat seperti itu, Mbak. Oke, kembali ke Prof. Hipnu. Jadi Anda menilai bagaimana sebetulnya gugatan ini, apakah memiliki dasar hukum yang kuat dan peluangnya di persidangan akan seperti apa, Prof. Hipnu? Iya, kalau melihat objek hukumnya bagus. Objek hukumnya adalah sebagai bentuk janji-janji, tapi janjinya janji politik kan itu, bukan sebagai bentuk kesepakatan antar pihak. Perjanjian di antara pihak kan gitu kan. Kalau kita lihat teorinya loh Mbak ini. Tapi ini tidak, ini adalah janji politik. Janji politik yang ketika itu sebagai pejabat negara yang mungkin memberikan bunga-bunga kepada masyarakat Sigit lah. Ternyata tidak lah. Ini kan menarik ini. Dan sekarang masih terus janji-janji politik itu pada pejabat sekarang. Lah, pertanyaan sekarang, apakah sebagai subjek hukum itu bagian dari privat ataukah sebagai pejabat publik? Ini yang kalau kita tarik dalam suatu teori hukum keperdataan, hukum acara perdata agak sulit tampaknya. Tapi objeknya jelas, tapi subjeknya yang agak menjadi problem karena sebagai pejabat publik. Oke, mungkin bisa ke peradilan lain Mas Sigit. Tunkah atau mungkin menggandeng DPR, penyelesaian politik kan menarik. Tapi kita sebagai orang perguruan tinggi, kalau itu sebagai keluar dari koridor hukum yang sekarang, menarik Mbak Fitri. Karena sekarang ini hanya melihatnya dalam hal perdata ya antara face to face, orang dengan orang, kan gitu loh. Bukan orang dengan pejabat politik. Kan ini yang problem seperti itu. Nah, kalau itu nanti pengadilan negeri Solo itu bisa keluar progresif, itu jurisprudensi luar biasa. Tapi hati-hati pejabat sekarang, jangan mudah memberikan janji-janji yang mungkin tidak terrealisir, kan gitu Mbak. Nah, ini yang jadi kunci dalam suatu sengketa masalah mobil nasional ini. Termasuk nanti program-program nasional yang lain seperti SPP gratis, makan gratis. Wah, itu problem besar itu kalau seandainya nanti seperti yang dipikir Mas Sigit itu bisa dikabulkan begitu. Prof. Hipnu, tapi mengenai konteks hukum keperdataan ini, apakah sebetulnya PN Surakarta ini memiliki kewenangan atau seperti apa? Ya, kalau kita melihat sebagai objek sengketa memiliki kewenangan. Tempatnya kompetensi juga, tapi sebagai objek orangnya, lah ini kayaknya nanti perdebatannya seperti itu. Perdebatan ini bukan kedudukan hukum sebagai pihak perdata, tapi kedudukan sebagai pihak pejabat politik. Gitu Mbak, ini yang agak perbedaannya seperti satu. Kedua, terkait ini adalah janji-janji yang seperti apa. Kalau kita balik kepada teori, janji itu sudah ada kesepakatan di antara pihak. Sekarang pertanyaannya, apakah Mas Sigit perjanjian dengan Pak Jokowi? Apakah Mas Sigit perjanjian dengan Pak... Ini yang juga menjadikan suatu problem. Jadi ini memang saya menarik sekali gugatan Mas Sigit ini yang bisa menjadikan pencerahan ke depan. Karena hukum kan tidak kaku yang sekarang ini biar jelas. Kalau kita belajar hukum perdata, itu mencoba keluar rel. Nah, tergantung nanti apakah hakim sependapat dengan Mas Sigit atau hakim masih berkoridor pada hukum perdataan yang sekarang berlaku. Baik, Pak Sigit, Anda sendiri kan kemudian sebagai tim kuasa hukum melakukan strategi untuk bisa meyakinkan majelis hakim. Tapi mengenai keberadaan pabrik mobil SMK sendiri dari kemudian informasi ataupun yang didapatkan oleh tim kuasa hukum penggugat sendiri, seperti apa keberadaannya ataupun aktivitas produksinya? Apakah memang masih berlangsung atau seperti apa? Baik, sebelum saya jawab yang ini, tadi saya menjawab yang tentang kompetensi absolut tadi Mbak ya. Jadi tergugat sudah menyampaikan eksepsi Prof. Hipnu berkait dengan kompetensi relatif. Karena tergugat 1, 2 ini kan adalah pejabat publik. Nah, tergugat 1, 2 ini menyimpulkan bahwasanya Pengadilan Negeri Surakarta itu tidak berwenang gitu kan. Karena yang menyampaikan adalah pejabat publik
sehingga yang berwenang memeriksa dan mengadili itu adalah Pengadilan Tata Usaha Negara. Tetapi ternyata Majelis Hakim menolak eksepsi dari tergugat, gitu kan. Pengadilan Negeri Surakarta mempunyai kewenangan, gitu kan, secara absolut untuk memeriksa dan memutus perkara ini, seperti itu. Ini menjadi poin catatan juga, dan izin untuk kesepakatan atau perjanjian, gitu kan, itu memang idealnya sekarang ini kan secara tertulis, Bapak ya, perjanjian. Tapi jangan salah, KUH Perdata kita, Procurement Wetboek kita ini kan dibuat tahun 1800-an sekian, ditetapkan setelah Belanda seperti itu. Zaman dulu belum ada orang yang bisa baca tulis, artinya kesepakatan perjanjian itu kan secara lisan seperti itu. Dan kemarin kita menghadirkan ahli pun juga menyampaikan, membenarkan kesepakatan itu bisa secara lisan, bisa secara tertulis seperti itu. Cuma memang hubungan hukumnya ini apakah kemudian nanti terdapat hubungan hukum, dan nanti kita lihat pendapat dari Majelis Hakim seperti apa. Nah, terkait dengan aktivitas gudang SMK, Mbak Fitri, itu hari Selasa kemarin itu tanggal berapa itu ya, 29. Itu Mas Alfa itu setelah dapat mobil SMK itu langsung ke Sambi Boyolali, ke gudang SMK, Mbak, untuk menyervis mesinnya itu seperti itu kan, dan juga beberapa ganti spare part. Itu masuk ke sana, ada tanda bukti servisnya dan biayanya juga ada kan. Tapi sekali lagi yang saya sampaikan tadi, di sana tidak ada aktivitas produksi atau manufaktur atau penjualan spare part bahkan, atau penjualan unit mobil, itu tidak ada. Hanya melayani servis mobil saja seperti itu. Itu pun mekaniknya tidak begitu banyak, hanya beberapa orang saja kayak gitu. Artinya yang boleh dikatakan aktivitas produksi PT SMK ini tidak ada seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak Sigit dan juga Prof. Hipnu, kita akan lihat juga bagaimana nantinya kelanjutan dari agenda persidangan perkara ini. Terima kasih Pak Sigit dan juga Prof. Hipnu telah berbincang bersama kami malam hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.